Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusola dari Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal updatean mengenai investasi gue di US yang which is sekarang sudah 50% lebih loss. So, apparently gue pernah dalam keuntungan 50% lebih, nggak pernah sempat sampai 2 kali karena ya gue nggak take profit juga sih, nggak take profit, dan gue ngerasa bahwa oke, gue investasi di sebuah perusahaan coal dan gue ngerasa bakalan masih running, dan option option market gue sendiri sebenarnya baru expire Desember 2022, jadi cukup waktu yang cukup lama untuk gue ambil keputusan, dan gue ngerasa waktu itu keputusan gue tepat. So, apparently kejadiannya berbeda, dan gue ngerasa akan keep options market gue untuk sampai akhir tahun, dan let's see bakal bagaimana hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gue ready for loss almost 80% of my capital in US. Jadi kalau misalkan ada yang nanya nyesek nggak, udah pasti nyesek. Kalau misalkan kenapa ngelakuin kayak gitu, ya karena eksperimen gitu, mau nggak mau lo harus ngelakuin. Dan lagi pula katanya di Indonesia bakalan ada yang namanya options buy dan option sells di market kita, namanya warrant structure. Kita akan lihat kalau misalkan oke, ya gue bakalan tarik duit gue dari luar negeri ke Indonesia, dan gue bakalan ngeliat bagaimana mendapatkan keuntungan di options market di Indonesia. Let's see lah. No one will know what will happen gitu. Nah, key take-nya adalah key learning, key learning yang gue dapatkan dari apa yang gue lakukan di US, dan bagaimana gue bisa, kalau kalau misalnya disuruh ngulang apa yang akan gue lakukan berbeda. Jadi yang pertama adalah valuasi dimanapun negaranya itu adalah hal yang mutlak dan sama. Ketika gue bilang apa ya, gue masuk lagi ke call, dan call tersebut lagi running dan cukup well, valuasi juga benar-benar menentukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan zaman dulu gue bilang bahwa mungkin setahun yang lalu ya, gue mau ngetes yang namanya momentum dengan menggunakan apa sih namanya, gue lupa lagi, social arbitrage. Itu sebenarnya rada-rada sulit untuk dilakukan, dan gue kembali lagi ke valuasi. Social arbitrage hanya akan sebagai nilai tambah gue setelah melakukan valuasi, apakah perusahaan tersebut akan running dalam waktu yang cepat atau enggak. Sebenarnya lebih ke arah sana sih ya. Nah, berikutnya lagi, gue mau bilang bahwa kenapa gue bilang valuasi di tiap negara itu sama, karena uh, gua sendiri waktu pertama kali masuk ke US, dan bagi beberapa orang yang pernah mendengarkannya juga, bahwa US itu hampir semuanya kayak price in market, tapi kenyataannya nggak begitu. Ada banyak juga hidden gem di US, bahkan jauh lebih banyak dibanding Indonesia. Yang jadi problem adalah gue belum terbiasa terhadap pasar US itu sendiri, sehingga gue pengen cari cara yang paling cepat, yaitu dengan social arbitrage. Ketika gue melakukan social arbitrage di pasar US, gue ngerasa kayak ini cara yang tepat di US tapi tidak tepat di Indo, dan begitupun sebaliknya. Tapi kalau misalnya gue pikir-pikir, valuasi sama semua antara Indo, US, ataupun negara manapun itulah. Dan kalau misalkan sebuah perusahaan itu dikatakan murah dan under value, itu akan dikatakan sama di sebuah tempat ataupun sedunia. Yang perlu dicatat adalah pergunakan local currency, bukan menggunakan US currency. Kalau lu menggunakan US currency, as investor gue masih belum bisa mengerti kenapa. Karena lagi-lagi kalau perusahaan yang murah ya bakalan murah. Ada faktor bakalan yang namanya negara itu sendiri. Tapi kalau misalkan lo investasinya bener, faktor negara akan menjadi apa ya, akan menjadi hilang dengan sendirinya sih kalau menurut gue ya. Karena itu kan apa, sistemik lah. Kalau negaranya hancur ya hancur semua gitu. Lo nggak butuh lihat perusahaannya lagi juga, pasti bakal hancur juga. Sama hal yang terjadi di US sekarang. Negaranya harusnya sebenarnya masih kuat, cukup kuat, walaupun gue nggak bisa bilang bagus. Tapi ketika marketnya crash, ya lihat aja semuanya crash. Nah, eh, kedua adalah penggunaan options itu sendiri. Gue ngerasa options jangka pendek, walaupun gue yakin sih, yakin yakinnya dengan apa yang gue lakukan,
karena tidak ada yang tahu masa depan, maka options leap itu merupakan pilihan yang paling bijak ketika lo menggunakan option itu sendiri. Sedangkan positioning atau portions yang harus gue taruh dalam bentuk options antara options dan stock itu masih gue cari komposisi yang pas. Sementara yang gue lakukan biasanya 30% to 70% karena ya gue pengen cepet kaya. 70% masuk ke options, 30% masih masuk ke stock marketnya. Setelah dipikir-pikir kayak kalau misalkan lo yakin ya buat apa juga lo pegang stoknya, harusnya lo pegang options marketnya. Tapi ketika marketnya berbalik arah atau crash seperti ini, itu beneran mengganggu mental lo. Ketiga, lo butuh waktu, lo butuh perjalanan. Menurut gue ada satu hal lagi yang nggak bisa lo copy dari orang lain. Pertama, yang sebelumnya gue pernah bilang bahwa convictions itu nggak bisa lo copy. Lo bisa copy cara valuasinya, lo bisa copy metodenya, lo bisa copy apapun yang mereka omongkan, tapi convictions itu nggak bisa lo copy. Yang kedua itu adalah mental. Mau kayak gimana pun mental itu kayak otot lah, kayak otot. Lu mesti latih mental lu itu sendiri. Dan menurut gua setelah gua 2 tahun invest di US, gua 2 tahun ya, apa lebih atau kurang, gua juga lupa. Kurang lebih 2 tahun, hampir mau masuk 2 tahun gua masuk ke US. Gua ngerasa mental gua jauh lebih stabil, jadi gua nggak perlu ngeliatin, bahkan gua kadang-kadang lupa dengan investasi gua di US. Dan sekarang ketika marketnya lagi berbalik arah ya oke lah. Ya it's okay karena as expected dari apa yang harusnya terjadi, dan kalau misalkan itu terjadi ya sudah lah gitu. Mental ini kenapa gue bilang sama kayak otot, karena harus dilatih. Dan lu nggak bisa juga ngomongin tentang kalau lu ngomongin apa, gue pengen jadi berotot tanpa harus datang ke gym atau tanpa harus olahraga lah gitu. Gue pengen jadi sehat tanpa harus olahraga. Nah itu that kind of thing is bullshit gitu. Lu nggak bisa ngomongin seperti itu doang. Lu nggak bisa melatih dengan cara omongan doang. Lu bener-bener harus jalanin dan melakukan hal tersebut. Dan that's why gue berinvestasi di pasar US, karena gue pengen melatih otot tersebut sehingga gue jauh lebih stabil secara emosional. Apalagi di pasar modal lah. Nah, ada lagi nggak yang gue pengen obrolin ya? Oke, yang di US gue ngerasa bahwa apakah makro itu pengaruh? Makro itu as a global thing sih. Maksud gue kayak makro yang benar-benar super duper global dan mempengaruhi semua negara, gue rasa itu akan pengaruh. Dan sampai sejauh ini itu adalah makro yang gue ambil, dan gue nggak akan pernah bukan ngomongin sih, gue nggak akan pernah lagi menggunakan makro dari sebuah negara karena menurut gue rada-rada rumit untuk diperhitungkan gitu. Kalau misalkan gue tahu US bakalan jatuh kayak sekarang, gue bakalan melakukan shorting. Tapi apakah shorting itu mudah? Ternyata enggak juga. Sehingga ya gue berujung dalam keadaan kerugian. Gue sempat berpikir bahwa untuk melakukan shorting, tapi I have no guts to do such kinds of thing. Kalau misalkan berbalik arah, gue bisa rugi modal lebih banyak dibanding apa yang gue lakukan sekarang. Nah, kayaknya rada-rada kontrari dengan apa yang gue lakukan. Sorry, ada waker gue baru bangun. Dan kalau misalkan gue ngelihat lagi ya, kalau misalkan global dari suatu negara, gue ngerasa nggak butuh-butuh amat, lo tau. Yang penting adalah makro dari industrinya tersebut. Jadi kalau misalnya perusahaannya murah, valuasinya bagus, manajemennya oke, lo nggak butuh mikirin makro-makroan lagi lah. Mau harganya kayak gimana pun, mereka pasti akan dapat cara untuk mendapatkan keuntungan yang bener-bener besar. Kalau misalkan lo beneran kayak mau, gue pengen digging down juga sama makronya, Buffett pernah ngomong bahwa kalau misalkan, bukan Warren Buffett sih, Peter Lynch pernah ngomong ketika lu bersama dengan seorang makroekonomis, which is orang-orang kayak gue, dalam waktu 12 menit, you are wasting time 10 minutes. Jadi cuma ada 2 menit dari obrolan gue soal makroekonomik yang mungkin benar-benar bermanfaat, selebihnya enggak. Dan gue harus akuin itu juga karena banyak banget obrolan gue yang benar-benar nggak bermanfaat soal makroekonomi. Nah, maksudnya global tapi nggak kontris tuh kayak gimana sih? Ya lu ngobrolin soal
kayak coal price ataupun inflations ataupun yang lainnya yang benar-benar berpengaruh secara global. Nah itu menurut gue akan benar-benar berpengaruh, perang ataupun yang lainnya itu akan berpengaruh secara global mengenai harganya, mengenai demandnya, mengenai supply-nya juga. Dan ketika lu tahu ketiga hal tersebut ataupun hal-hal yang lainnya, itu akan mempengaruhi cara lu untuk memandang sebuah perusahaan dan mengestimasi valuasi dari sebuah perusahaan tersebut. Itu menurut gue yang penting. Kalau misalkan yang lain-lain kayak misalkan oh negara ini bakalan jelek dan segala macam, ya so what, ketika perusahaan itu berjalan dengan baik, harganya bakalan jadi lebih murah dan saat itulah lo akan membeli di perusahaan tersebut. So itu key learner gue dari pasar US sekarang dengan kerugian yang cukup parah, dan gue masih meraba-raba apa yang akan gue lakukan karena sebenarnya pasar US sekarang benar-benar lagi murah banget. Apakah gue akan bermain dengan options lagi? Let's see. I wanna give a try again. Kalau misalkan gue dapat keuntungan juga oke. Mungkin baru akan jadi balik modal, tapi let's see lah. Apakah gue akan menghilangkan semua duit gue di US atau bisa mengembalikannya menjadi lebih baik lagi. So that's it. See you again next time. Kalau misalnya ada pertanyaan, lo bisa email gue di bayutabusala@gmail.com atau lo bisa DM gue di Instagram di bayutabusala. Bye.